Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita akan melanjutkan eh, membangun aplikasi e-absensi dengan foto selfie dan GPS. Nah, jadi di video yang pertama ini, yang video ke-1, itu kita harus menyiapkan beberapa file yang kita perlukan untuk membangun aplikasi e-absensi ini. Nah, untuk membangun aplikasi ini ada beberapa yang perlu kita siapkan, yaitu eh, tentu teman-teman harus siapkan yang namanya eh, text editor. Itu teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code aja ya. Nanti teman-teman download aja Visual Studio Code-nya di sini, sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian setelah diinstal nanti ya. Nah, setelah diinstal, teman-teman install beberapa komponen ya, beberapa extension, yaitu eh, yang pertama teman-teman install material. Nah, untuk menginstal material icon ini untuk menggonta-ganti file ya, agar lebih bagus lagi dilihat, lebih enak dilihat. Eh, jadi teman-teman bisa gantinya ya, jadi file-file dan foldernya akan menyesuaikan dengan jenis filenya dan jenis foldernya, itu ikonnya akan menyesuaikan. Kemudian teman-teman untuk menggantinya, teman-teman bisa ke manage, kemudian tema, kemudian file icon tema. Nanti teman-teman pilih aja material icon tema. Nah, selanjutnya teman-teman install yang namanya, yaitu eh, boleh install ini auto close tag ya. Nanti kalau kita membuat sebuah tag, jadi otomatis close-nya itu akan tergenerate sendiri. Kemudian auto rename ya, jadi tag pembuka dan penutupnya akan rename secara otomatis jika tag depannya ini, tag ini kita rename, maka tag penutupnya juga akan otomatis ke rename juga ya. Nah, kemudian teman-teman install berikutnya adalah yang namanya SAMPP. Ini apa, ini lokal server ya, ini web server lokal. Nanti teman-teman bisa install ya, gunakan, tetapi yang teman-teman pakai untuk versinya adalah saya sarankan teman-teman pakai yang versi jangan terlalu tinggi ya kalau menggunakan SAM, karena nanti kita akan menggunakan PHP versi 8, PHP versi 7 ya. Nah, jadi untuk menginstal PHP versi 7, teman-teman bisa mod download, kemudian SAM untuk apa? Ya, kalau bagi Windows, klik aja SAM untuk Windows, teman-teman download yang versi 7.4 untuk PHP-nya. Nah, kemudian atau di sini saya menggunakan WAM server ya. Kalau WAM server ini teman-teman bisa gonta-ganti versi PHP-nya yang akan dijalankan ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan WAM ya. Untuk WAM teman-teman download aja di sini ya, di wamserver.com. Nah, nanti tinggal di download aja sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan ya. Jadi itu dia untuk PHP. Jadi kalau ini bisa digonta-ganti versi PHP-nya. Itu enaknya pakai WAM server. Jadi apapun yang teman-teman pakai, maupun SAM maupun WAM, itu sama aja. Kemudian teman-teman download yang namanya coding meter ya. Nah, kita menggunakan coding meter versi terbaru sekarang, yaitu versi 4.3.2. Ini support versi PHP 7, minimal 7.4, dan paling tinggi versi PHP 8.2. Jadi di sini kita menggunakan codingnya untuk PHP versi 7 aja biar lebih mudah ya. Nah, nanti versi 7. Oke, teman-teman download aja di sini ya. Tinggal di download, start download. Oke. Nah, oke, ini sudah saya siapkan ya. Oke. Nah, ini koordinatornya ya, teman-teman tinggal download aja. Kemudian untuk template ya, templatenya ini sudah saya siapkan juga, teman-teman tinggal download aja, nanti di deskripsi ya. Untuk templatenya ini bisa kita lihat ya, nanti templatenya akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini
Saya gunakan di sini templatenya itu menggunakan Bootstrap dan icon-iconnya menggunakan font Awesome ya. Kemudian untuk ini menggunakan Chart.js untuk grafiknya ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk berikutnya eh oke, berikutnya kita pakai ini namanya adalah eh ini template untuk front end ya, untuk front end. Nah, kemudian admin LTE kita pakai ini template untuk back endnya nanti ya, untuk membuat menginput-input data-data dari karyawan dan data-data lainnya serta laporan dari karyawan tersebut. Oke, ini dia ya teman-teman untuk uh, back endnya ya. Kita pakai admin LTE aja, template sejuta umat. Oke, ini sudah kita siapkan beberapa filenya ya. Nah, jadi kita tinggal gunakan aja file ini. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah untuk filenya ini, teman-teman bisa ekstrak aja file ini ya. Ekstrak aja file ini. Ini nanti ke di sini saya menggunakan WAM. Kemudian www, oke. Terus dikeluarkan aja isinya ya. Nah, kita buat nama projectnya adalah strip absensi GPS CI4. Oke, nah ini absensi GPS CI4 ya teman-teman. Kemudian untuk template-nya ya, untuk template itu admin LTE. Nah, teman-teman taruh di dalam folder public. Taruh aja di sini ya. Ya. Nah, di rename aja. Di rename aja nama template-nya itu adalah back ya. Oke, ini untuk back end. Kemudian untuk front end ya, untuk frontnya itu kita ambil ini. Oke, nah nama template-nya adalah kita rename aja foldernya front ya, front. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba jalankan coding meternya localhost. Oke, itu ini dia belajar GIS CI4 ya. Belajar bukan belajar sih, absensi ya. GPS. Oke, klik public ya. Nah, ini welcome to coordinator 4 ya. Oke, kita udah jalan ya. Welcome to coordinator 4. Jadi ini untuk menjalankannya itu ada dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan localhost ya. Langsung ke folder www-nya yang ada di WAM-nya ya teman-teman, atau di SAM-nya itu kalau foldernya ada projectnya ada, kalau SAM itu folder projectnya ditaruh di HT Access. Nah, cara yang kedua teman-teman bisa menjalankan dengan menggunakan Spark ya. Jadi untuk Spark Survey itu teman-teman bisa akses dengan cara ke CMD. Kemudian kita arahkan dulu foldernya ke mana. Lokasi folder projectnya ini ada di absensi ya. Nah ini. Kemudian teman-teman klik CD, enter. Oke, PHP Spark Survey. Nah, untuk menggunakan Spark Survey ini teman-teman harus install dulu yang namanya Composer ya. Nah, di sini saya udah punya Composer ya, teman-teman. Nah, itu versi 2.5. Nanti teman-teman download aja komposernya ya. Agar kita bisa bekerja lewat terminal ya. Nggak manual lagi. Nah, get started. Kemudian teman-teman bisa langsung ya download ya, ini dia. Download aja ya di sini. Oke, nanti diklik aja ini untuk downloadnya. Kalau teman-teman udah selesai download, jadi bisa teman-teman langsung aja ke aplikasinya diinstal ya. Syarat menginstal Composer ini
Jadi web servernya harus terinstall dulu ya, agar kita bisa next aja, agar kita bisa memilih versi PHP-nya. Nah, ini teman-teman pilih aja versi PHP kayak komposernya, teman-teman arahkan ke versi PHP yang terbaru aja ya. Jadi kalau udah versi PHP yang terbaru, itu otomatis dia akan udah support dengan versi yang lainnya ya. Nah, versi di bawahnya. Nah, misalnya ini. Oke, nah nanti kalau ada ini ya muncul ya, karena saya udah pernah install, jadi ini dia akan mereplace ya, akan menimpah yang sudah ada. Nah, jadi add. Nah, bagi yang baru install ini nggak akan muncul ini ya. Oke, add, next, oke, next, kemudian install, install ya. Kita akan install ke sana. Kemudian nanti teman-teman bisa cek lagi, next, finish, kita cek composer, composer. Oke, nah ini udah jalan ya. Oke, ini udah jalan. Nah, jadi akan muncul nanti seperti ini ya, teman-teman. Komposernya, informasinya. Oke, kalau udah, kita udah bisa jalankan projectnya dengan cara mengarahkan dulu ke lokasinya ke folder project itu. Kemudian teman-teman ketik php spark survey. Nah, jadi teman-teman cukup menjalankan localhost ini. Nah, jadi udah jalan ini ya. Localhost titik 2 8080. Oke. Jadi seperti itu cara menjalankannya, baik menggunakan localhost 8080 ataupun menggunakan lokal langsung ke directory dari web servernya. Oke, itu aja. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke instalasi template ya. Baik itu front end dan back end. Sampai jumpa di video berikutnya.